Banyak orang-orang yang tadi malam tidur bersama kita, bersenda gurau, tersenyum dan tertawa, tapi pagi ini mereka tidak lagi bernyawa. Banyak yang ingin minta panjang umur, Allahumma tawwil umrana, panjangkan umur kami. Tapi takdir berkata lain. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Sebagiannya mati, tapi sebagian lagi masih hidup, bernyawa, tapi tetap tidak dapat bangkit dari tempat tidur. Meleleh air matanya mendengarkan suara azan masuk ke dalam ruang-ruang rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Bergetar hatinya, tapi kaki tak dapat melangkah, tangan tak dapat menghayun. Apa sebab? Karena nikmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian hamba Allah ada yang berlari-lari, berkejar-kejaran di tengah jalan raya ketika kumandang azan sedang dikumandangkan. Badannya sehat, dia masih hidup dan bernyawa. Tapi ada satu nikmat besar yang dicabut Allah dari dalam dirinya. Nikmat terbesar itu adalah nikmat istiqamah. Para ulama berkata, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karena 1000 karamah bila tidak dijaga dengan istiqamah, maka dia dapat hilang. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW berkata, berpesan ketika datang seorang laki-laki berkata, "Qausini wa aujiz," beri aku pesan, tapi jangan panjang-panjang, singkat dan padat, agar aku dapat mengamalkannya. Nabi hanya berkata satu pesan, "Qul," katakan, "amantu billah, tsumma istaqim," katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Alhamdulillah, yang hari ini ketiga nikmat itu masih ada dalam diri kita. Nikmat hidup, masih bersemayam roh di dalam jasad. Nikmat sehat, kita masih bisa meringankan langkah, menghayunkan tangan datang ke rumah Allah. Nikmat istiqamah, sampai hari ini hati masih tetap bergetar ketika nama Allah dikumandangkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah iman mereka. Kenapa demikian? Karena masih ada modal utama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka amal soleh sebagai tambahannya. Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih Muslim. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan iman bisa berkurang. Kapan iman bertambah? Berada di tempat yang paling baik, berkumpul bersama orang-orang baik, mendengarkan kata terbaik, dalam ibadah yang paling baik. Tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman. Di tempat yang paling baik, waktu terbaik, hari Jumat, dan mendengarkan kata-kata terbaik, kalam Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini iman sedang sepenuh-penuhnya berada di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, dalam keadaan yang tak baik, dalam perbuatan yang tidak baik, maka iman berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang beriman tidak akan berzina kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri tidak akan mengambil harta orang kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yazni zani wala yashrabu syari wa hina yashrabu huwa mu'min. Peminum khamar, pecandu narkoba tidak akan menggunakan khamar kalau ada iman dalam dirinya. Lalu Ikrimah, murid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi, didengar oleh Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis itu, didengar oleh Ikrimah. Ikrimah bertanya, "Ayunza'ul iman? Ayunza'ul iman?" Apakah iman bisa tercabut? Apakah iman bisa lepas dari badan? Lalu kemudian syabbaka baina asabi'ihi, Abdullah bin Abbas menjalinkan jari jemarinya. Thumma naza'ahu, kemudian dia lepaskan. Lalu dia berkata, "Hakadha yunza'ul iman." Beginilah iman terlepas dari badan. Ina taba, ketika orang itu bertaubat, ada, maka iman masuk lagi ke dalam badan.